sekarang umurnya masih 18 tahun. Oh, 18 tahun berarti SMA kelas 2. SMA kelas 2. Jadi Galdi kesini ada apa ya? Maksudnya kayak ada punya masalah apa tuh? Iya. Kan kakak kan ahli di bidang gizi ya kan. Saya tuh sendiri mau konsultasi tentang badan saya. Nah, saya kan udah makan banyak gitu. Cuman sampai sekarang itu berat badannya tuh stuck gitu dari mulai SMP kelas 3 dan sampai sekarang ya pasti naiknya sedikit tapi cepat turun. Terus saya makan lebih banyak lagi tapi tetap stuck di situ. Nah, ini kira-kira dari kakak apa ada masukan gitu atau pembenaran buat porsi makan saya? Sebelumnya aku apresiasi banget kakak udah aware sama diri sendiri, kayak umur yang masih belia ya 18 tahun tuh udah udah tahu gimana kenapa kok berat badan stuck atau berat badan nggak naik-naik, itu udah bagus banget, suatu pencapaian. Sebenarnya aku paham banget sih rasanya kayak berat badan nggak naik itu pasti sangat mengganggu ya, kayak udah usaha banyak tapi kok belum kelihatan gitu. Nah, kamu bisa ceritain lebih banyak nggak apa yang udah kamu lakuin, kayak mungkin olahraga, exercise, atau kayak makan makanan apa yang bikin berat badan kamu naik gitu? Iya, jadi kan sebelumnya itu dari SMP saya itu kebetulan kayak kurang suka sama sarapan karena setiap sarapan itu kayak kadang mual ataupun kayak langsung mules gitu enggak. Jadi saya SMP itu skip sarapan, terus makannya itu baru siang gitu. Terus siang habis pulang sekolah, nah kadang malamnya tuh nggak makan. Malamnya nggak gitu. makan. Terus waktu udah naik SMA itu dikasih pencerahan lah itu sama orang tua juga, disuruh sarapan tuh meskipun sedikit tetap sarapan. Terus nanti siang makan gitu kan, kadang bekal maupun makan di kantin sekolah. Terus pulang kalau bisa makan. Nah, malamnya ini nggak apa-apa tuh kalau skip, tapi tetap ngemil gitu kan. Seperti itu, tapi tetap aja gitu berat badannya tuh stuck meskipun saya udah sarapan, tetap nggak saya skip. Terus di kantin itu juga kadang beli makan maupun kadang juga bekal juga. Sore itu kadang saya makan meskipun dikit. Terus malamnya itu saya juga makan tapi sambil ngemil gitu. Tapi meskipun 3 kali makan, 4 kali makan itu tetap aja gitu. Naik. Ya, naiknya itu pasti dikit. Terus banyak aktivitas di sekolah kayak ekskul bentar gitu aja berat badan itu udah langsung turun drastis kayak gitu. Jadi tak simpulkan berarti kayak kakak ini udah makan banyak, ngemil banyak, tapi kok timbangannya nggak gerak-gerak gitu ya, nggak ke kanan-kanan terus ya, tapi ke kiri terus ya. Kayak udah usaha banyak tapi kok nggak ada usaha, nggak ada hasilnya gitu ya. Kita bahas pelan-pelan ya kak. Jadi sebenarnya tubuh kita tuh pintar banget. Jadi makannya dikit tapi beratnya gampang naik ada, tapi yang kayak case-nya kayak kakak juga makannya banyak tapi tetap kurus atau bahkan berat badannya kurang itu juga banyak. Nah, ini tuh sebenarnya tergantung sama metabolisme tubuh, aktivitas fisik juga karena asupan makan juga. Nah, menurutku itu metabolisme yang tinggi itu cepet gitu membakar lemaknya. Jadi kayak kakak sering aktivitas fisik nggak, kayak main atau olahraga apa gitu mungkin? Iya, sering sih kak. Saya kan kebetulan hobi lari ya. Jadi saya kadang itu lari seminggu 3 kali gitu. Nah, kadang juga agak frustasi sih kak. Kepikiran gitu salah makan atau mungkin gimana gitu. Kok berat badan itu cepat banget turunnya tapi naiknya tuh susah gitu. Kadang juga kepikiran apa cacingan juga gitu. Tapi belum pernah periksa atau memang sudah pernah diperiksakan tentang cacingan itu? Sudah sih kak, cuman nggak cacingan ya, aman. Cuman ya gitu, kadang kayak kepikiran gitu apa salah makan atau gimana gitu. Nah, kalau gitu berarti memang benar kalau kalori yang kakak makan itu meskipun sudah besar, aktivitas fisik yang kakak keluarkan itu juga besar. Jadi aktivitas fisik itu bisa membakar kalori yang masuk. Jadi meskipun kakak makannya banyak, apalagi metabolismenya cepat, ya kurang lebih berat badannya juga akan stagnan atau bahkan turun, karena yang sebenarnya prinsip kalori itu kalau dia mau seimbang tuh berat badan kalori yang masuk itu harus sama kalori yang keluar. Kalau di kakak kalori yang keluar tuh lebih besar karena kakak banyak aktivitas fisiknya dan asupannya mungkin kurang. Jadi hal yang mungkin bisa kakak lakukan tuh makan surplus kalori. Pernah dengar nggak surplus kalori itu apa? Kurang tahu sih kak. Belum pernah dengar ya. Apa ya surplus kalori?
Oke, jadi aku jelasin pelan-pelan ya. Kalau surplus kalori itu sebenarnya tujuannya tuh simpel sih, buat berat badan tuh naik stagnan. Jadi berat badan itu naiknya nggak langsung 10 kilo tuh enggak. Jadi berat badan itu naik pelan-pelan, karena berat badan yang sehat itu yang naiknya tuh di umuran kakak tuh mungkin sekitar 1-2 kilogram aja. Jadi naiknya harus pelan-pelan, nggak bisa yang langsung banyak gitu. Itu juga kalau beratnya badan naik takutnya menuju ke obesitas gitu. Jadi surplus kalori itu sebenarnya kakak harus makan kalori yang lebih dari kalori yang dibutuhkan per hari. Kalau sekakak itu mungkin kalau misalnya kita anggaplah tanpa hitungan misal 2000 sampai 3000 kalori lah. Nah, untuk surplus pada idealnya itu naiknya 500 sampai 1000 kalori. Jadi kakak mungkin bisa makan sekitar 2500 atau sampai 3500 kalori. Nah, kalori surplus itu akan membantu kakak meskipun kakak aktif buat aktivitas fisik, itu nggak banyak kalori yang keluar. Jadi masih banyak kalori yang ada buat di dalam tubuhnya untuk jadi cadangan lemak sama cadangan energi buat kakak gitu. Kalau misalnya sarapan tadi kakak juga sering skip ya? Atau SMA ini udah setiap hari makan ya? Masih sering skip sih kak, karena kebiasaan dari SMP tadi kan kalau sarapan itu pasti kalau nggak mual ya mules gitu. Tapi ya mungkin makannya tetap sarapan, cuman ya seadanya aja gitu. Tapi gitu. kadang kalau nggak sarapan juga ngemil apa gitu. Ngemilnya biasanya apa? Atau kayak ciki atau Iya sih, buah-buahan gitu? Iya, udah seadanya aja yang apa di rumah. Kadang kalau ada roti ya roti, kalau ada jajan ya cuma jajan aja. Gitu. Nah, sebenarnya kalau aku boleh saran sih, cemilan atau kudapan tuh harusnya yang tinggi nutrisi gitu, padat nutrisi, bukan malah padat kalori tapi nggak ada nutrisinya. Nah, makanan-makanan yang tinggi nutrisi itu kayak buah-buahan kayak alpukat, itu kan tinggi lemak baik, kayak apel itu juga bagus, dia gulanya sedikit tapi dia membantu kenyang lebih lama karena seratnya lebih tinggi kan. Terus pepaya itu kan melancarkan pencernaan juga. Itu beberapa cemilan yang baiklah buat orang-orang yang lagi pengen naikin berat badan gitu. Berarti sehari makan berapa kali kira-kira? Kalau itu masih belum tentu ya kak. Kadang itu tuh 2, kadang itu 3, kadang juga 4 gitu. Kalau misal jadwal sekolah lagi padat nih, jadi aku tuh makannya sarapan kadang skip kan ya. Terus makannya tuh baru siang. Nah, sore itu kalau masih ada kegiatan di sekolah kadang cuman minum es, terus kalau makan tuh kadang gorengan ataupun jajan yang kemasan itu kan. Gitu. Nah, pulangnya itu baru makan gitu, di jam 7-an gitu. Jadi kan total 2 tuh. Iya. Nah, ya. Kalau sekolahnya itu di jamnya nggak terlalu sibuk, nah kadang sarapan di skip, terus makan siang, makan sore sama makan malam gitu. Gitu. Berarti kakak sering makan makanan yang padat energi tapi kurang nutrisinya ya? Mungkin bisa. Iya, gitu jadi sih kak, cuman kan kurang tahu juga. Betul. Jadi kalau makan kayak gorengan, es teh manis, es Milo, es apa itu dia tuh nutrisinya itu sedikit tapi energinya atau kalorinya tinggi. Nah, gitu itu kurang bagus untuk badan, soalnya dia bakal jadiin badan tuh lama kelamaan tuh metabolisme tuh jadi turun gitu. Jadi kakak tuh gampang sakit, terus imunnya juga berkurang, juga bisa menuju ke obesitas dan diabetes juga. Jadi kalau aku boleh saran sih, kakak harusnya makan yang makanan yang padat nutrisi gitu. Nah, itu contohnya itu kayak isi piringku, pernah denger nggak? Belum pernah dengar sih. Jadi aku bantu jelasin ya. Isi piringku itu sebenarnya panduan untuk masyarakat Indonesia tuh makan gimana sih dalam satu piring itu berapa porsi kayak karbohidrat, protein nabati, protein hewani, terus sayur, buah itu seberapa banyak, itu nanti bisa di search ya. Isi piringku tuh untuk bantu kakak naikin berat badan tapi tetap dimakan yang sehat gitu. Nah, kalau gitu kakak masih bingung nggak ya sehari-hari itu sebenarnya harusnya tuh makan apa atau bahan makanan yang baik untuk menaikkan berat badan tuh apa gitu? Kalau itu masih juga belum seberapa paham gitu. Oke, aku bantu jelasin ya. Sebenarnya karbohidrat tuh, nasi itu termasuk karbohidrat ya. Karbohidrat ada 2, karbohidrat sederhana sama karbohidrat kompleks. Nah, untuk menaikkan berat badan tuh sebenarnya yang baik itu karbohidrat kompleks. Contoh-contoh karbohidrat kompleks tuh kayak kacang-kacangan, granola, serealia, kayak roti gandum, kentang, ubi, pasta, oatmeal gitu. Kakak pernah nggak makan kayak oatmeal gitu, nyoba? Atau gandum apa gitu? Pernah sih kak, cuman kan mungkin karena kebiasaan nasi tuh makan oatmeal jadi kayak kurang hambar. Iya, kayak hambar gitu. Terus
pernah nyoba juga beras merah gitu kan, kayak udah punya tekad ingin makannya lebih bergizi, nyoba beras merah tapi rasanya tuh aneh gitu, akhirnya balik lagi makan nasi putih biasa gitu. Ya itu sih, cuma orang tuh kayak comfort lidahnya tuh udah kayak nasi putih, kalau nggak makan nasi putih nggak makan gitu kan. Iya, padahal lebih bagusan karbohidrat kompleks daripada karbohidrat sederhana kayak gitu. Jadi untuk itu karbohidrat ya. Sekarang kita ke protein tuh banyak banget sih protein tinggi yang bagus untuk naikin berat badan tuh, kayak telur, dada ayam, ikan itu kayak tuna, tongkol, dan gabus, ikan mujair itu juga bagus, tahu tempe itu juga bagus, kacang-kacangan, terus kayak kacang panjang, buncis itu juga bagus banget. Untuk lemak sehatnya itu bisa minyak kelapa, bisa minyak jagung, minyak zaitun, alpukat, selai kacang. Itu mungkin yang lebih relevan untuk anak-anak sekolahan ya, mungkin alpukat, terus kayak kacang-kacangan, kacang mente, kacang macadamia gitu. Pernah dengar nggak macadamia? Itu emang jarang sih. Iya, jarang. Iya, jadi mending kayak mente. Pernah makan ya? Mente pernah, cuman ya gitu sih Kak. Apa kalau kacang-kacangan itu kadang kan banyak yang bilang itu malah bikin jerawat. Iya, gitu, betul. iya. Itu sebenarnya benar sih. Cuma kakak ada hormon kayak gampang jerawatan apa enggak ya? Ditambah lagi kakak masih remaja kan? Iya, masih remaja, ini kayaknya masih lagi aktif-aktifnya, jadi kadang ya stres ya, kadang mungkin karena makanan yang tadi kurang cocok, jadi lagi ya. Mungkin balik lagi ke cocoknya kakak gimana, mungkin alpukat bisa diganti sama alpukat. Ya kalau alpukat sih kebetulan suka ya. Suka ya? Iya. Tapi jangan dicampur sama gula pasir ya kak, nanti dia jadinya malah jadi apa, gulanya yang tinggi. Untuk buahnya kira-kira kayak pisang, kurma, pepaya, mangga itu yang aku bahas tadi di awal, kayak bisa ngelancarin pencernaan juga. Pisang tuh kaliumnya tinggi, nah kalium tuh bagus buat kesehatan juga. Untuk snack yang cocok ya kayaknya biskuit-biskuit gandum gitu, kayak smoothies, kacang-kacangan itu juga bagus buat snack daripada kita makannya ciki-ciki atau kayak cemilan mie goreng atau apa, itu kan kurang bagus untuk kesehatan gitu. Nah untuk aku di sini bisa saranin menu sih, kayak kalau misalnya kakak bingung, oh di sekolah mau makan apa, nih aku bisa saranin sih kayak pagi sarapan, biasanya kan orang pasti bingung ya mau sarapan apa. Ini tuh kayaknya nasi atau oatmeal, bisa pakai telur dadar, pakai keju di atasnya, atau ditambah tempe goreng itu juga bagus. Terus juga karena kakak masih masa pertumbuhan, bisa ditambah dengan susu tinggi lemak kayak susu whole milk. Jadi kan kayak ada yang low fat, ada yang whole milk gitu kan. Nah itu kalau masih remaja disarankannya yang whole milk aja gitu, biar lemaknya lebih tinggi juga. Itu juga bisa ditambahkan pisang 1 buah biar tambah kenyang. Untuk snack paginya bisa roti gandum atau es teh manis tapi pakai stevia. Tahu stevia kan ya? Yaitu yang gula yang lebih rendah gulanya, jadi dia bukan bentuk glukosa sih kak, lebih ke fruktosa, jadi dia lebih bagus buat tubuh gitu. Untuk siang bisa nasi merah pakai ayam goreng atau ikan goreng, pakai tahu goreng, pakai sayur tumis juga bagus. Untuk mungkin bisa diselingi juga pakai minum jus gitu, kalau misalnya kita bosen minum air putih kan ya, bisa jus alpukat atau jus mangga gitu juga enak. Untuk snack sorenya bisa mungkin smoothie pisang, pakai susu, pakai madu, juga bisa kayak ditambahin potongan keju yang dimakan tuh, suka nggak kayak keju batangan gitu. Itu juga bagus juga untuk lemak baiknya. Untuk malam mungkin bisa kayak nasi merah pakai telur rebus, pakai tumis kangkung atau sop bayam gitu juga bagus. Nah untuk menurut kakak strategi buat naikin berat badan kakak udah punya belum? Kalau strateginya sendiri ada sih kak, kan kayak makanya mau nggak mau harus makan banyak. Cuma kalau itu nggak tahu itu benar atau salah mungkin ya, kalau di menurut pandangan kakak gitu kan, kakak yang tahu tentang gizi. Iya betul. Nah untuk kalau menurut aku sih strategi yang bisa itu yang bisa cocok itu ya mungkin kayak jangan pernah lewatin makan utama. Jadi makan utama tuh ada 3, makan pagi, makan siang, makan malam itu jangan pernah dilewatin. Tapi kalau untuk snacking bolehlah dilewatin gitu. Makanannya kalau bisa yang padat nutrisinya juga padat kalorinya, jangan kayak yang kayak ciki-ciki itu kan hanya padat kalori tapi nggak ada padat nutrisinya gitu. Jadi harus makan makanan yang bergizi. Terus biasakan bawa camilan ke sekolah. Terus kalau makannya rasanya membosankan gitu, bisa diganti cara masaknya kayak di air fryer, dipanggang, direbus, dikukus gitu bisa. Terus minum susu jangan lupa, karena kakak masih remaja jadi masih oke banget kalau minum susu setiap hari itu, masih buat kepadatan tulang juga, kepadatan gigi gitu.
Terus jangan lupa olahraga, aktivitas fisik kayak push up, sit up, lari, jalan pun juga nggak apa-apa sih sebenarnya, itu bantu buat naikin massa otot gitu. Terus jangan lupa minum. Kalau untuk kakak sih mungkin minumnya tuh rata-rata sekitar 1.500 sampai 2.000 mili tiap harinya. Jadi mungkin sekitar 10 sampai 12 gelas lah itu. Iya, itu minimal banget kakak harus minum cairan atau air putih itu setiap hari segitu. Nah, menurut kakak gimana nih dari beberapa menu yang aku paparin tuh, bisa nggak ya? Atau kakak merasa ada yang alergi atau kurang suka sama beberapa bahan makanan yang aku omongin tadi? Sejauh ini sih enggak ya kak ya. Cuman Oke. kan dari apa aja yang kakak sebutin sih menurutku mungkin aku bisa catat dan aku terapin lagi untuk kedepannya. Tapi aku juga baru dapat banyak ilmu baru ya dari kakak, Oke. seperti kayak tadi itu minum itu minimal 10 sampai 12. Nah, kebetulan aku sendiri tuh kurang suka ya minum air putih. Mungkin sehari itu kalau bisa dihitung mungkin 7 sampai 8 gelas saja sih Kak. Oh, Ya, iya. mungkin kedepannya aku bisa tambah lagi gitu. Oke, sip. Berarti kira-kira kita bisa bikin ini nggak, apa aja yang kita bakal lakuin atau kakak bakal lakuin ke depan untuk menaikkan berat badan kakak. Kira-kira dari yang aku omongin tadi kayak nggak skip makan 3 kali atau kayak mau aktivitas fisik, kakak bisa yang mana dulu nih kira-kira, atau bisa semua atau gimana? Kayaknya sih mungkin bisa dicoba per step ya Kak. Mungkin Iya. mulai dari menaikkan intensitas otot tadi dari olahraga fisik. Betul. Terus makan itu meskipun maksudnya nggak sama persis yang kakak omongin, cuma sebisa mungkin nutrisinya dijaga gitu kan Betul, ya. iya. Mungkin nanti kalau aku mau makan gitu aku catat dulu aja ya. Nah, sebelumnya. betul. Ya, terus Nah, nanti bisa kakak koreksi. betul. Nah, mungkin dari besok ini kakak udah mau mulai nyatet ya. Iya. Dan jangan lupa nanti catatannya dibawa ke sini 2 minggu lagi ya. Kita mulai konseling lagi 2 minggu lagi untuk ngelihat gimana asupan kakak seperharinya. Nanti kita coba hitungin di 2 minggu ke depan bagaimana konsumsi kakak sama 2 minggu itu apakah udah memenuhi, atau ada kenaikan berat badan atau ada kenaikan massa otot. Nanti kita 2 minggu lagi kita cek pakai dia ya kak. Oke, berarti kita 2 minggu lagi ketemu di jam yang sama, di hari yang sama seperti ini atau gimana? Boleh sih Kak. Iya. Ya, kebetulan kan lagi nggak terlalu padat jadwal. Oh, oke. Oke, selamat ketemu 2 minggu lagi ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Ya.